Terungkap, negara-negara Pasifik pernah dorong kemerdekaan Papua, tapi inilah alasan mereka kini berbalik arah. Simak video ini hingga akhir dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Isu Papua kembali menempati posisi penting dalam peta pembahasan internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, nama Papua bergema di berbagai forum global, dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, rapat Dewan HAM, pertemuan bilateral antar negara, hingga diskusi think tank yang membahas keamanan kawasan Asia Pasifik. Hampir di setiap kesempatan, Papua muncul sebagai topik yang sensitif dan syarat kontroversi. Berbagai negara dan organisasi internasional menyoroti dugaan pelanggaran HAM, seringkali tanpa pemahaman menyeluruh mengenai situasi lapangan yang kompleks dan penuh dinamika. Di balik podium diplomasi itu, terdapat narasi besar yang terus diulang dan diperkuat. Indonesia dituduh menindas, sementara Papua digambarkan sebagai daerah yang sepenuhnya tertutup dari akses dunia luar. Namun nyatanya, banyak laporan mengabaikan fakta-fakta penting yang justru menjelaskan akar persoalan keamanan di wilayah tersebut. Kritik internasional sering disampaikan tanpa memperhatikan konteks budaya, sejarah integrasi Papua ke Indonesia, serta realitas tantangan pembangunan di daerah pegunungan yang terpencil. Dokumenter ini mengajak penonton melihat lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Kita menelusuri bagaimana isu kemanusiaan di Papua tidak lagi berdiri sebagai persoalan moral yang murni, tetapi berubah menjadi arena perebutan pengaruh, kepentingan ekonomi, hingga permainan geopolitik antar negara. Inilah perjalanan untuk mengungkap bagaimana Papua bisa menjadi salah satu titik paling sensitif dalam diplomasi global Indonesia. Di tengah derasnya kritik dunia, terdapat ironi besar yang jarang mendapat perhatian. Negara-negara yang paling lantang berbicara soal hak asasi manusia justru tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika aksi kekerasan dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Guru-guru yang sedang mengabdi di daerah pedalaman dibunuh secara brutal, tenaga medis yang tak bersenjata dan hanya ingin memberikan layanan kesehatan disandra, sementara warga sipil ditembak atau dipaksa mengungsi dari kampung halamannya. Peristiwa-peristiwa tragis ini jarang atau bahkan tidak pernah muncul dalam laporan yang dijadikan dasar kritik internasional. Ketika tragedi kemanusiaan itu terjadi, mimbar-mimbar global justru hening. Tidak ada kecaman terbuka dari negara-negara besar, tidak ada resolusi darurat, tidak ada gelombang seruan investigasi internasional seperti yang biasa terjadi di isu-isu serupa di belahan dunia lain. Padahal, tindakan KKB jelas melanggar hukum humaniter internasional. Namun dalam narasi global, kekerasan yang dilakukan kelompok separatis seperti tenggelam dan tidak dianggap sebagai faktor penting dalam memahami konflik Papua. Inilah salah satu alasan mengapa narasi HAM yang beredar di tingkat internasional tampak bergerak satu arah. Mereka mengutip satu sisi cerita, namun menutup mata terhadap sisi lainnya. Ketika pelaku kekerasan adalah kelompok bersenjata yang mengklaim berjuang untuk kemerdekaan, banyak negara memilih diam. Sikap selektif ini akhirnya memunculkan pertanyaan, apakah benar kepedulian mereka didasarkan pada kemanusiaan atau ada motif lain yang lebih dalam? Dalam suasana kritik yang tidak seimbang itulah, Prabowo Subianto pada saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan mengeluarkan pernyataan yang mengundang perhatian dunia. Ia menyebut gerakan separatis Papua sebagai kelompok kecil tetapi berbahaya, bukan karena kekuatannya, melainkan karena dukungan dan eksploitasi yang diterimanya dari kekuatan asing. Menurutnya, isu Papua telah direkayasa menjadi instrumen politik internasional, sebuah alat yang digunakan oleh negara tertentu untuk menekan posisi Indonesia di arena global. Prabowo menegaskan bahwa banyak narasi yang beredar tentang Papua tidak dibangun dari realitas di lapangan. Sebaliknya, narasi itu dikonstruksi oleh pihak luar yang memiliki kepentingan tertentu, baik ekonomi, geopolitik, maupun pengaruh regional. Ia mencontohkan bagaimana kelompok separatis seringkali diberi panggung di luar negeri untuk mempromosikan agenda mereka, sementara pemerintah Indonesia didorong menjadi pihak yang terus-menerus harus membela diri. Pernyataan tersebut mendapat reaksi beragam. Namun bagi banyak analis, apa yang disampaikan Prabowo bukanlah tuduhan tanpa dasar.
Dalam sejarah politik global, kelompok separatis seringkali menjadi alat bagi negara pesaing untuk melemahkan lawannya melalui tekanan moral dan diplomatik. Papua, dengan posisinya yang strategis dan kekayaan sumber dayanya, tidak lepas dari pola yang sama. Pertanyaan besar pun muncul, apakah benar isu HAM di Papua murni lahir dari kepedulian atau sebenarnya menjadi bagian dari agenda geopolitik yang lebih besar? Sejumlah analis internasional berpendapat bahwa kepentingan kemanusiaan hanyalah permukaan dari konflik narasi tersebut. Di lapisan terdalam, Papua memiliki nilai strategis yang tidak bisa diabaikan oleh negara manapun yang ingin memperluas pengaruh. Papua adalah salah satu wilayah dengan cadangan emas terbesar di dunia. Tambang emas dan tembaga di wilayah tersebut termasuk dalam daftar paling berharga secara global. Selain itu, Papua menyimpan potensi gas alam dan cadangan nikel yang sangat penting dalam industri modern, terutama dalam era transisi energi dan pembuatan baterai kendaraan listrik. Komoditas-komoditas ini merupakan kunci bagi negara-negara besar yang berlomba mengamankan suplai sumber daya alam untuk industri mereka. Sumber daya tersebut menjadi magnet. Tidak mengherankan jika Papua menjadi bagian dari kalkulasi geopolitik negara-negara tertentu. Dalam konteks global yang kompetitif, isu HAM dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk memberikan tekanan terhadap negara pemilik sumber daya, termasuk Indonesia. Dengan kata lain, kritik HAM dapat berfungsi sebagai strategi untuk membuka ruang negosiasi, mengalihkan perhatian internasional, atau bahkan menciptakan ketidakstabilan yang menguntungkan pihak luar. Narasi Papua tertindas pun sering muncul dalam berbagai format, laporan LSM internasional, kampanye media sosial, petisi global, hingga pidato pejabat negara di forum PBB. Namun, ketika ditelusuri lebih jauh, sebagian dari narasi tersebut tidak berdiri di atas data yang komprehensif. Banyak yang dikemas secara emosional, diproduksi untuk membangun tekanan publik internasional, dan diarahkan agar Indonesia terlihat seperti negara yang gagal merawat warganya sendiri. Dalam diplomasi global, narasi adalah senjata. Ketika sebuah isu moral mendapat perhatian luas, tekanan internasional dapat muncul dengan cepat. Papua, dalam konteks ini, sering dijadikan kartu diplomasi oleh negara-negara tertentu, baik yang memiliki kepentingan ekonomi maupun yang ingin memperkuat posisi politik regional. Mereka menggunakan narasi itu sebagai alat tawar untuk menekan Indonesia dalam kerjasama bilateral atau untuk mempengaruhi opini dunia demi tujuan strategis mereka sendiri. Dalam permainan politik global yang penuh intrik ini, Papua bukan hanya wilayah yang diperdebatkan. Ia menjadi simbol, alat, dan komoditas diplomasi yang digunakan oleh berbagai aktor untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. Sementara itu, pemerintah Indonesia terus menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa suara dan realitas masyarakat Papua tetap terdengar di tengah hiruk-pikuk narasi internasional. Dokumenter ini mulai memasuki bab yang jarang dibahas secara mendalam. Bagaimana negara-negara kecil di kawasan Pasifik pernah menjadi pemain vokal dalam isu Papua. Negara-negara seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Palau, Marshall, Nauru, hingga Saint Vincent and the Grenadines pernah tampil di podium PBB dan menyuarakan tuntutan yang menggema ke seluruh dunia. Seruan agar Papua diberikan hak menentukan nasib sendiri, serta desakan adanya investigasi internasional terhadap situasi HAM. Namun dokumenter ini menyingkap sisi lain dari keberanian politik tersebut. Tidak semuanya lahir murni dari kekuatan diplomasi mereka sendiri. Banyak di antaranya bergantung pada jaringan aktivis global, bantuan pembangunan dari negara-negara besar, serta dinamika solidaritas kawasan yang kompleks. Dalam beberapa kasus, dukungan tersebut mencerminkan upaya untuk meningkatkan posisi tawar di forum internasional, bukan semata keprihatinan moral. Namun apapun motivasinya, sikap mereka sempat membangun tekanan signifikan terhadap Indonesia, terutama ketika suara-suara itu disatukan dalam forum regional seperti Pacific Islands Forum (PIF) atau Melanesian Spearhead Group (MSG).
Seiring waktu, narasi yang sebelumnya berpihak pada isu kemerdekaan mengalami perubahan bertahap. Dokumenter ini menunjukkan bagaimana diplomasi Indonesia bekerja bukan hanya melalui pidato resmi, tetapi lewat pendekatan ekonomi, kemanusiaan, dan hubungan antar pemerintah yang dibangun secara sabar. Indonesia mulai meningkatkan bantuan pembangunan, memperluas kerjasama di sektor kesehatan dan pendidikan, serta membuka peluang ekonomi bagi negara-negara Pasifik yang selama ini menghadapi tantangan pembangunan besar. Dialog intensif antar menteri, kunjungan tingkat tinggi, hingga program pertukaran pemuda membuat hubungan antar negara semakin cair. Banyak negara Pasifik yang sebelumnya lantang, kini mengambil posisi lebih moderat, bahkan beberapa secara terbuka menurunkan intensitas dukungan terhadap isu kemerdekaan Papua. Fokus mereka bergeser dari desakan pemisahan wilayah menjadi dorongan untuk memastikan dialog damai dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Dokumenter ini menegaskan bahwa perubahan itu bukan terjadi dalam semalam, melainkan hasil konsistensi diplomasi Indonesia yang memprioritaskan hubungan saling menghormati. Bab berikutnya menganalisis dua negara besar di Pasifik, Australia dan Selandia Baru, yang selama puluhan tahun berada di posisi serba salah. Di satu sisi, aktivis, akademisi, dan sebagian politisi dari kedua negara kerap menyuarakan simpati terhadap isu Papua, memandangnya sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap HAM. Namun di sisi lain, pemerintah resmi Canberra dan Wellington mengambil posisi yang jauh lebih realistis, pengakuan penuh terhadap kedaulatan Indonesia atas Papua. Dokumenter ini menguraikan dilema politik yang muncul akibat tekanan dari kelompok pro-kemerdekaan, demonstrasi yang muncul hampir setiap tahun, hingga kritik dari sejumlah anggota parlemen. Namun pada akhirnya, kedua negara menempatkan stabilitas regional dan kerjasama strategis dengan Jakarta sebagai prioritas utama. Hubungan intelijen, ekonomi, dan keamanan yang erat membuat mereka memilih berhati-hati, menghindari sikap yang dapat memicu ketegangan. Dalam banyak kesempatan, Australia dan Selandia Baru kembali menegaskan bahwa isu Papua bukan wilayah yang dapat dinegosiasikan, terutama mengingat posisi Indonesia sebagai mitra kunci di kawasan Indo-Pasifik. Dokumenter ini kemudian membawa penonton pada inti pesan yang ingin ditegaskan sejak awal. Papua bukan komoditas diplomasi. Indonesia memandang bahwa isu HAM di Papua seringkali digunakan sebagai alat tekanan oleh pihak luar untuk memperoleh keuntungan politik atau moral dalam percaturan internasional. Sementara kritik tetap direspons, Jakarta menolak tegas setiap upaya internasional yang berpotensi menghubungkan isu kemanusiaan dengan proyek politik pemisahan wilayah. Kedaulatan dalam perspektif Indonesia adalah garis merah yang tidak bisa dinegosiasikan. Dokumenter ini menampilkan sejumlah cuplikan pernyataan resmi pemerintah dari berbagai era, memperlihatkan konsistensi sikap tersebut. Isu Papua bukan ruang tawar-menawar geopolitik, bukan alat barter diplomasi antara negara besar maupun kecil. Narasi ini menjadi semakin relevan ketika melihat bagaimana dunia internasional kerap menempatkan isu tertentu sebagai agenda politik, sementara Indonesia bersikukuh bahwa masa depan Papua harus ditentukan secara internal dan berdaulat, bukan dengan tekanan luar negeri. Paragraf terakhir, dokumenter ini menutup dengan nada yang tegas namun optimistis. Pemerintah Indonesia berulang kali menyatakan bahwa komitmen terhadap Papua bukan sekedar janji diplomatik, tetapi program nyata yang terus berjalan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, hingga program ekonomi yang menyasar langsung masyarakat lokal. Dokumenter ini juga menyoroti pentingnya dialog, bukan hanya antara pemerintah dan tokoh masyarakat, tetapi juga antar generasi muda Papua. Perlindungan HAM ditegaskan sebagai proses yang harus berjalan dalam kerangka kedaulatan, bukan melalui intervensi asing yang berpotensi memperkeruh keadaan. Pesannya sederhana namun kuat. Papua adalah bagian dari Indonesia secara hukum internasional, secara sejarah, dan secara masa depan. Melalui visual, wawancara, dan data yang dipaparkan, dokumenter ini menunjukkan bagaimana Indonesia berupaya mempertahankan kebenaran itu di tengah dinamika geopolitik dunia yang terus berubah.